heroes, dads are very brave. Dads are the best because they keep us safe. Dads are playful, dads are very strong. Dads make us feel better when something is wrong. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. Dads are funny, dads are very smart. Some dads like sports and some dads like art. Dads tell stories and teach us lots of things. Not scared of monsters because dads are kings. We love our daddies, we listen to what they say. Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Koko berharap dimanapun kalian berada, kalian semua sehat, ceria, dan damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Siapa yang tahu? Saya tahu kok. Hari ini adalah Hari Father's Day Internasional. Benar sekali. Bagi adik-adik yang di sampingnya ada papanya, yuk papanya dipeluk dan ucapkan selamat Hari Ayah. Nah, mantap adik-adik. Udah selesai nih ucapin Happy Father's Day-nya ya. Adik-adik sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo, kita siapkan hati, siapkan Alkitab, dan selama kebaktian tidak ada yang jalan-jalan ataupun makan. Mari kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, di hari Father's Day ini kita diingatkan untuk berterima kasih memiliki papa yang baik, hebat, dan yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Betul Kak Juliandri. Mungkin ada di antara adik-adik kita yang tidak mempunyai papa. Tetapi ingatlah, kita memiliki Bapa yang di surga yang sangat mengasihi kita semua. Ayo kita naikkan pujian, Bapa Engkau baik. Aku
adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di sekolah minggu online hari ini. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Tadi adik-adik sudah mengucapkan Happy Father's Day buat papa di rumah. Sekarang kita mendengarkan lagu Happy Father's Day, I Love My Daddy. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. Happy Father's Day, I love you. Adik-adik, kita sangat berterima kasih buat papa yang sangat baik buat kita. Sebagai tanda terima kasih, sebagai anak-anak zaman now yang suka cinta Tuhan, kita harus hormat dan taat pada papa. Oke? Mari kita nyanyikan lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Nah adik-adik, mari kita dengarkan kesaksian teman-temanmu, arti ayah bagi mereka. Aku sayang sama Papa karena Papa bekerja keras, sayang aku dan menasihati aku. Karena Papa ajak aku main. Nah, papaku baik, gak suka marah-marah. Sama papaku ajak aku jalan-jalan ke Alfa. Sama papaku suka cium-cium, peluk. Sama papaku suka ajarin aku naik sepeda. Jonas sayang Papa karena Papa selalu hadir dan ada dalam hidup Jonas, menemani hari-hariku dan membantu tumbuh kembangku. Kenapa sayang Papi? Soal Papi
udah temenin Juan main. Papa adalah sosok yang paling penting dalam hidup saya selain Mami. Selalu menjaga saya dan mengajarkan yang terbaik untuk saya. Papa tak pernah lelah untuk menopang kami, selalu memberikan yang terindah untuk kami. Aku sayang sama papaku karena baik dan jaga aku dan suka nonton Kamen Rider bersama. Karena papaku baik dan permintaanku dikabulkan, dan kalau setiap aku pagi papaku selalu bikin sarapan, dan papaku mengajarkan aku berdoa sebelum makan. Papi itu baik, penyayang, pekerja keras, walaupun suka iseng. Selin sayang Papa karena Papa penyabar. Papa teman bermain Selin. Papa superhero Selin. Aku sayang Papa karena Papa bercanda dengan aku. Papa sering mengajari aku. Papa membelikan aku makanan yang enak. Karena Papa sering memberikan aku mainan. Karena Papa adalah orang tua aku. Dia membimbing aku dari aku kecil sampai sekarang. Dia juga mengajari aku tentang pelajaran. Karena Papi sayang Keke sama Dede. Papi beliin es krim buat Keke, temenin Keke main game, ajak Keke jalan-jalan sama Dede. Papa itu orangnya sabar, disiplin, rajin kerja, terus juga sayang keluarga. Papa itu orangnya sangat perhatian dan peduli kepada aku di saat-saat aku senang maupun susah juga. Dan bersama mama, papa memelihara aku dari kecil hingga sampai sekarang ini. Aku sayang sama papa karena dia itu orangnya itu sangat sabar, sangat baik, dan sangat pintar. Pokoknya dia bisa melakukan semuanya. Nathan sayang Papa karena Nathan anaknya Papa, dan Papa juga sayang sama Nathan. Karena Papi baik, soalnya Papi udah ajak jalan-jalan kemana-mana, sama udah beliin mainan. Karena Papa itu baik, melindungi kita dan menyayangi kita semua. Terima kasih Papa sudah menjadi Papa yang terbaik untuk Selin. Selin sayang Papa. Dan selamat Hari Ayah. Aku sangat sayang kepada Papa. Aku sangat bersyukur memiliki ayah yang sangat sayang kepada aku. Thank you Papi. Udah temenin Juan main. Untuk Papa, terima kasih atas segalanya. Saya sangat mencintai Papa dan semoga saya dapat melakukan apa yang terbaik untuk Papa. Happy Father's Day. Papi, makasih ya. Cici sama Dede sayang Papi. Happy Father's Day Papa. Semoga Papa sehat selalu dan juga Tuhan memberkati. Happy Father's Day, aku sayang Papa. Terima kasih Papa. Aku akan doakan agar sehat selalu. Terima kasih Papa sudah membesarkan aku sayang Papa. Terima kasih Papa sudah mengasihi aku dan merawat aku sampai sekarang. Terima kasih ya Pak, udah membimbing aku. Nathan sayang Papa. Papa, Nathan mau bilang, lama berkata Papa, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati Papa, amin. Terima kasih Papa karena Papa selalu mengasihi Bunda, Kakak Abi, Abang Nathan, dan Joanna. Tuhan Yesus memberkati untuk Papa. Amin. Terima kasih Papi, aku sayang Papi. Happy Father's Day, thank you for being our first hero. The best love and prayer
I give to you, Father. God bless you. Kasih. Dan aku sayang papa. Kiki sayang papi. Papi yang terbaik banget. Selamat hari papa. Selamat papa. Wah, hebat sekali ya kesaksian adik-adiknya. Memiliki ayah yang hebat dan luar biasa. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyikan sebuah pujian sedikit demi sedikit. Stop dulu. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamatku, tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Yang ada di rumah, sehat kan? Ada sukacita? Pasti dong ada sukacita. Tetap semangat, tetap gembira. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami hingga saat ini. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Lebih dari itu kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Kok spesial ya? Iya, karena hari ini adalah hari Father's Day. Karena hari ini adalah hari Father's Day, tema untuk kita pada hari ini di dalam cerita minggu ini adalah Ayah Sahabatku. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu arti sahabat? Ayo, tahu nggak arti sahabat itu apa? Adik-adik kan pasti punya sahabat kan? Pasti dong semua punya sahabat. Nah, sekali lagi Kakak Roni mau tanya, arti sahabat itu apa sih? Wah, pasti kita punya
sahabat dan kita tahu arti sahabat itu apa. Nah, sahabat itu adalah orang yang selalu dekat dengan kita, ya, selalu ada buat kita, selalu menolong kita, selalu ada waktu untuk kita. Nah, adik-adik, semua kita punya sahabat. Malah dari kecil pun kita sudah punya sahabat. Hah? Kok dari kecil sudah punya sahabat, Kak? Iya. Sahabat kita sejak kecil adalah ayah kita atau orang tua kita. Nah, papa kita sejak kita kecil dia sudah menjadi sahabat kita. Kalau kita pergi ke sekolah dia antar. Papa kita yang menggendong kita. Papa kita yang mengajari kita berjalan. Papa kita yang selalu melindungi kita, ya. Ayah atau papa kita selalu ada buat kita. Nah, sejak kecil, seperti yang tadi Kak Roni bilang, kita sudah punya sahabat. Dan sahabat kita adalah ayah kita. Ayah kita atau papa kita juga selalu mendengar cerita-cerita dari kita. Ya, ada yang mau curhat ke bapaknya, selalu ayah kita mendengarkan. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, diceritakan tentang seorang ayah yang bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus ini mempunyai seorang anak perempuan. Dia sayang banget sama anaknya. Dia sayang, tiap hari dia bermain dengan anaknya. Wah, pokoknya sayang banget. Ya, Bapak Yairus sama anak perempuannya ini. Nah, tapi suatu hari anak perempuannya ini sakit. Hati Bapak Yairus sangat sedih. Waduh, anak perempuanku sakit. Bagaimana ini? Bapak Yairus panik, aduh takut. Waduh, anak satu-satunya anak perempuannya ini. Dia sangat sayang tetapi sekarang sedang sakit. Bapak Yairus membawa anaknya ini ke tabib. Tabib itu kalau zaman sekarang ke dokter. Nah, dibawa, diobatin, tapi nggak sembuh-sembuh. Malah sakitnya tambah parah. Waduh, Bapak Yairus semakin panik, semakin takut. Adik-adik, kalau kita sakit, orang tua kita juga pasti panik. Pasti orang tua kita berusaha untuk mencari obat yang terbaik untuk kita. Supaya kita bisa sembuh, supaya kita bisa kuat, kita bisa sehat. Ya, nah, pada saat itu Bapak Yairus bersama istrinya juga berusaha untuk mencari pengobatan yang terbaik. Tapi seperti yang tadi Karoni bilang, bahwa anak perempuan dari Bapak Yairus ini malah tidak sembuh. Dia semakin sakit, semakin parah, tidak sembuh. Akhirnya suatu hari Bapak Yairus mengambil keputusan. Saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena Bapak Yairus tahu bahwa Tuhan Yesus yang dapat menolong dan menyembuhkan anaknya. Akhirnya Bapak Yairus berangkat untuk menemui Tuhan Yesus. Bapak Yairus ini kemudian datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong anak saya yang sedang sakit. Tolong sembuhkan anak perempuan saya yang sedang sakit. Akhirnya Tuhan Yesus mau datang ke rumah Bapak Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Tetapi adik-adik, waktu mereka dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang datang dan memberitahukan kepada Bapak Yairus.
Bapak Yairus gak usah lagi bawa Tuhan Yesus ke rumah. Gak usah merepotkan Tuhan Yesus. Karena anakmu sudah mati. Anakmu sudah meninggal. Waduh. Bapak Yairus semakin sedih. Dia semakin sedih. Anakku yang aku sayangi sudah meninggal. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar itu, Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Mereka terus berjalan menuju rumah Bapak Yairus. Ketika mereka tiba di rumah Bapak Yairus, banyak orang yang sudah berkumpul di situ. Banyak orang yang sudah ada di rumah Bapak Yairus. Mereka semua menangis, sedih. Karena anak perempuan Bapak Yairus sudah meninggal. Mereka menangis. Kalau orang yang sudah meninggal, kalau kita lihat pasti ya sedih, nangis. Tapi Tuhan Yesus berkata, anak ini tidak mati. Dia hanya tidur. Mendengar itu, orang-orang yang ada di situ malah tertawa. Menertawakan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Kalian pergi saja. Tuhan Yesus mengajak ayah Bapak Yairus dan istrinya masuk ke dalam kamar anak itu. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, Talita kum, yang artinya adalah, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan kemudian berjalan. Orang-orang yang ada pada saat itu menjadi takjub melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anak Bapak Yairus yang sudah meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Semua jadi takjub. Mereka melihat kuasa Tuhan. Yairus dan keluarganya sangat senang. Bapak Yairus bersuka cita, bergembira. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia membawa Tuhan Yesus untuk datang dan melihat anaknya. Dia membawa Tuhan Yesus untuk datang dan membangkitkan anaknya. Dia membawa Tuhan Yesus untuk datang dan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh anaknya. Bapak Yairus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Bapak Yairus juga menjadi sahabat yang terbaik untuk anak perempuannya. Nah, adik-adik, kisah yang tadi Kak Roni cerita tentang Bapak Yairus, adik-adik bisa baca di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Dari firman Tuhan ini kita belajar teladan iman yang luar biasa dari seorang bapak yang bernama Bapak Yairus. Dia menjadi sahabat untuk anaknya. Dia juga membawa anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Roni juga seorang ayah. Kalau di rumah, setiap malam sebelum tidur, Kak Roni selalu mengajak anak-anak Kak Roni untuk berdoa. Bacakan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, di hari yang spesial ini, di hari Father's Day ini, kalau ayahnya sekarang ada di rumah, sedang duduk di samping adik-adik, adik-adik boleh
boleh katakan, Ayah, terima kasih karena Ayah sudah menjadi sahabat yang terbaik buat aku. Ayah sudah selalu menolong aku. Ayah sudah membantu aku. I love you Ayah. I love you Papa. I love you Papi. Di hari yang spesial ini, Father's Day hari ini, kita bisa berterima kasih kepada ayah kita. Kita bisa berterima kasih kepada papa kita. Misalnya ketika ayah kita pulang kerja, ayah kita capek, ya kita bisa kasih minum, kita bisa tawarkan minum untuk ayah kita. Papa capek ya, papa mau minum apa? Gitu. Saya ambilkan. Gitu. Nah, kita bisa lakukan yang terbaik untuk ayah kita. Atau kita juga bisa mengingatkan ayah kita untuk ikut di dalam ibadah online. Itu juga bentuk daripada kita menyayangi ayah kita. Nah, untuk adik-adik yang tidak punya ayah, tidak perlu bersedih, ya, karena Bapa di surga, Tuhan kita sudah menjadi sahabat yang terbaik untuk kita semua, termasuk adik-adik yang tidak punya ayah. Ya, jadi tidak boleh bersedih karena Tuhan juga sudah menjadi sahabat untuk kita semua. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini ambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Karoni ulang sekali lagi, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8. Berkata seperti ini firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu. Ya, itu ayat hafalan untuk kita hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, untuk cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Di hari Father's Day ini kami percaya Tuhan Yesus sudah memberikan orang tua yang terbaik bagi kami, sudah menjadi sahabat bagi kami. Karena itu kami berdoa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk ayah kami. Kesehatan Tuhan berikan yang terbaik. Dan juga kami berdoa untuk ibu kami juga Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarga kami semua dan Tuhan jaga selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kanan dan taruh di dada. Bersama dari gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong kepada papa dan mama. Atau bisa juga dikumpulkan ke amplop minggu lalu. Setelah itu
kita kalau sudah bisa ke gereja, baru dikasih ke guru sekolah minggu masing-masing. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu T-A-A-T Taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua, T-A-A-T taat. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua, B-A-I-K baik. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari lipatkan tangan, tutup matanya, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kedua orang tua kami, sehingga kami bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak dimanapun berada, kiranya Tuhan akan menjauhkan mereka dari sakit penyakit yang ada pada saat ini, yaitu COVID-19. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja ini, kiranya juga biarlah gereja ini dapat berjalan dengan baik seperti sebelum adanya wabah COVID pada saat ini. Bapak, tidak lupa kami berdoa bagi negara kami, kiranya Bapak Presiden dan Wakil Presiden dapat mengatasi segala yang ada pada saat ini, biarlah negeri ini dapat kembali seperti semula. Kami mengucap syukur, terima kasih kehadirat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan yang menjadi Tuhan dan selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, sekarang kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.